Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Suwarsi. Hari ini saya akan mencontohkan cara entry data atau memasukkan data hasil penelitian ke dalam lembar kerja Excel dan lembar kerja SPSS. Yang pertama kita siapkan dulu contohnya, misal kita uji validitas, maka kita siapkan dulu contoh data yang akan kita ujikan. Yang pertama, misal ada kuesioner berupa pertanyaan, ada 5 pertanyaan, kemudian pertanyaan ini sifatnya tertutup, sudah menyediakan pilihan jawaban. Misal di sini TP tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Dalam analisa data atau entry data, kita akan memasukkan data itu berupa data angka. Maka untuk pilihan jawaban seperti ini kita buat nilainya, nilai angkanya dulu. Dalam menilai kita perlu patokan standar. Misal contoh untuk pilihan jawaban lebih dari 4, kita menggunakan skala Likert, di mana nilai yang paling rendah kita kasih nilai 1. Di sini untuk tipe pertanyaan seperti ini, saya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dosen. Nah, kalau saya dapat menjawab ini, kalau dia tidak pernah, berarti kan nilainya kecil ya, tidak pernah. Kalau selalu, SL, berarti setiap dosen bertanya, pasti dia bisa menjawab. Nah itu, maka semakin ke kanan, semakin nilainya besar. Kita kasih nilai di sini TP tidak pernah 1, kadang-kadang 2, sering 3, dan 4 selalu. Nah, setelah kita membuat nilai untuk pilihan jawaban, kemudian kita cek hasil jawaban dari responden kita. Dalam uji validitas konstruk, sampel yang diperlukan minimal 30 sampel. Setelah kita kumpulkan 30 responden itu, kemudian kita cek jawabannya untuk tiap 1 dan 5. Kita tidak menilai seberapa besar nilai baik dan buruknya, tetapi kita ingat yang akan kita cek adalah seberapa layaknya soal nomor 1, soal nomor 2, sampai soal 5 ini seberapa layaknya dijadikan pertanyaan atau tidak. Maka yang akan kita lihat dari responden kita itu, 30 itu adalah soal kita layak atau tidak. Bukan nilai respondennya itu mereka baik atau tidak, bukan. Tapi pertanyaan kita layak atau tidak. Setelah itu kita masukkan ke dalam Excel. Ini contohnya lembar kerja Excel. Kita kasih kata penjelas di sini data mentah hasil uji validitas kuesioner pertama. Tidak pernah nilainya 1, kadang-kadang 2. Ini adalah hal yang harus kita ingat karena kita harus konsisten dalam menilai responden kita. Kita buat nomor responden 1 sampai 30, kemudian pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, karena di contoh kita pertanyaannya ada 5. Setelah itu kita cek responden pertama kita, untuk pertanyaan nomor 1, dia pilihan jawabannya apa? Kalau misalnya dia pilihan jawabannya kadang-kadang, maka kita kasih nilai 2. Pertanyaan 2 kita cek lagi. Kalau pertanyaan kedua, dia nilainya sering, milih jawabannya sering, maka kita kasih nilai 3. Seperti itu seterusnya sampai ke responden ke-30 dan pertanyaan ke-5. Ini entry data memang membutuhkan waktu dan konsentrasi. Setelah itu baru kita masukkan ke SPSS. Kita copy aja 1 sampai 30 responden ini. Copy, Ctrl C, kemudian kita buka SPSS. Baik, ini sudah muncul SPSS-nya. Di sini ada data view, ada variabel view. Mana yang kita pilih? Tergantung yang kita copy. Kalau kita tadi copy data, angka, maka kita bukanya di data view. Letakkan kursor kita pada kolom pertama, baris pertama, tinggal kita Ctrl V. Begitupun juga di data lainnya. Kita sekalian tadi Excel, kita akan copy pertanyaan 1 di sini sampai pertanyaan 5 untuk responden 30. Letakkan kursor kita di pertanyaan 1 untuk responden pertama dan
tekan Shift, lalu tekan terakhir. Oke, sudah ngeblok, Ctrl C, dan kita Ctrl V ke SPSS. Oke, sudah muncul semuanya tapi belum rapi. Karena apa? Di sini masih ada var 001. Ini artinya variabel pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi responden itu masuk ke dalam variabel karena dia punya variansi, punya angka, sebaran angka 1 sampai 30. Masih ada 0, pakai ada komanya, kita rapihkan. Caranya kita klik variable view atau tampilan variabel. Kemudian variabel nama pertama ini kita ganti dengan responden. Karena dia tadi data untuk responden. Yang variabel 2 itu untuk pertanyaan 1, kita singkat P1, kemudian P2, P3, P4, dan terakhir P5. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan, kita kurangin, klik panah bawah. Nah, kalau muncul seperti ini tadi karena salah, kita klik kanan pada variabel yang tidak kita inginkan, kita clear. Ya. Measure ukurannya ini kita pilih yang scale. Jadi kalau di SPSS yang perlu kita rubah tadi desimal, scale, ini karena penting. Oke, sudah selesai, tinggal kita cek lagi data view-nya sudah lengkap, semuanya sudah terisi untuk responden 30, tinggal kita analisa. Klik Analyze di tombol atas, Analyze atau Analisis. Klik satu kali, kemudian kita cari Skill. Kita arahkan kursor kita ke Reliability Analysis. Analisis reliabilitas atau kelayakan. Karena kita akan menguji soal atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, maka kita blok semua P1 sampai P5. Masukkan ke kotak kosong, item kosong. Kita pilih statistik. Kita pilih nilai untuk per item. Kemudian kita continue. Model pemilihannya adalah alpha, karena kita nanti pakai patokan dari nilai alpha Cronbach's. Setelah itu oke. Kemudian akan otomatis di lembar SPSS kita akan muncul output. Seperti ini, muncul nilai output. Ada nilai reliability, karena kita akan menguji reliability, maka output reliability yang akan muncul. Tabel pertama kita akan melihat jumlah kasus atau jumlah responden kita. Cases valid 30 responden, sudah cocok. Kemudian tabel kedua nilai statistik reliabilitas. Jadi uji validitas itu ada dua komponen. Yang pertama valid, dan yang kedua adalah reliable atau konsisten, keajegan. Nilai reliable yang kita lihat di sini adalah Cronbach's alpha untuk semua pertanyaan. Dari 5-5-nya itu kalau ditanya semuanya layak atau tidak, itu patokannya dari nilai alpha Cronbach's. Kita catat sebagai seorang peneliti, kita catat di sini ada koma, berarti sebelumnya ada angka 0 tapi tidak dituliskan. 0,498 kita tulis alpha Cronbach's untuk kuesioner pertama adalah 0,498. Kalau kita berpatokan pada standar alpha Cronbach's harus lebih dari 0,7, maka disimpulkan 5 pertanyaan kita itu tidak reliable. Tidak reliable. Kenapa? Karena nilainya di sini kurang dari 0,7. Jadi alpha Cronbach's itu ada yang 0,7 standarnya atau lebih dari 0,8. Itu masing-masing peneliti bebas menggunakan referensi yang mana. Ya, jadi kesimpulan kita pertama, 5 pertanyaan kita itu tidak reliable. Ya. Kita lanjut ke hasil yang kedua. Hasil yang kedua, valid atau enggak? Kan ada valid, reliable. Yang reliable sudah kejawab tidak reliable. Yang valid, valid kebenaran, kelayakan, itu mengecek tiap-tiap pertanyaan. Nih, di sini ada P1 sampai P5. Kita lihat pertanyaan pertama, kemudian diperhatikan di sini, corrected
item, nilai koreksi total korelasi. Jadi untuk responden, ini perlu dicatat, untuk responden 30, yang kita sebarkan 30, maka nilai validitasnya harus lebih dari 0 atau sama dengan lebih dari 0,364. Jadi kita akan membandingkan nilai korelasi ini, R hitung ini dengan nilai R tabel, tabel standar untuk sampel 30, untuk N30 standarnya R hitungnya ini, R tabelnya adalah 0,364. Jadi P1 dan seterusnya nilainya harus sama dengan atau lebih dari 0,364. Maka pertanyaan nomor 1, karena dia sama dengan 0,364, maka pertanyaan nomor 1 itu valid. Kemudian pertanyaan nomor 2, nilainya 0,0, berarti kurang dari 0,34, maka pertanyaan nomor 2 tidak valid. Nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid. Pertanyaan ketiga nilainya 0,446. Maka ini lebih dari 0,364, maka P3 valid, P4 tidak valid, P5 tidak valid. Nah, jadi yang valid hanya pertanyaan 1 dan pertanyaan nomor 3. Kalau kita mau bandingin dengan nilai alpha Cronbach, jika pertanyaan itu dihapus, jadi yang jadi pertanyaan kita adalah kalau soal itu valid, aman. Tapi kalau tidak valid, itu bagaimana kita memperlakukannya? Contoh, soal nomor 2. Kan nilai R hitungnya ini kan kecil sekali ya. Dia di bawah 0,364 karena 0,074. Nah, kalau dalam statistik, di sini kita baca Cronbach alpha if item delete. Jadi kalau soal nomor 2 ini di-delete, dihapus, maka nilai alpha Cronbach-nya akan naik, akan semakin reliable dia. Dibandingkan dengan nomor 1. Soal nomor 1 kan valid. Kalau dihapus, ya semakin menurunkan nilai alpha Cronbach. Sayang dong, karena sudah valid. Nomor 2, nggak valid. Tapi kalau kita hapus, dia nilai alpha Cronbach-nya naik. Bagus nih, berarti akan semakin bagus. Begitu juga soal nomor 4. Karena nilai R hitungnya kecil, kalau dia dihapus, dia juga akan menaikkan nilai alpha Cronbach dari keseluruhan item. Maka bagaimana? Apakah kita hapus? Atau bagaimana? Karena pertanyaan kita hanya cuma 5. Soal kita itu cuma sedikit 5. Nah, maka ada referensi lain dalam memperlakukan instrumen atau pertanyaan. Dia kalau valid dipakai. Kalau tidak valid, maka pilihannya 1 dihapus. Kalau pertanyaan itu sudah terwakilkan di soal lainnya, atau misalnya soalnya banyak, maka dia sudah terwakilkan. Ada pertanyaan yang mirip dengan itu, dan itu valid pertanyaan lainnya. Itu berarti pertanyaan yang sebelumnya boleh dihapus. Yang kedua, diperbaiki. Kenapa nih tadi contohnya? Dia kalau di-delete naik, maka dia perlu diperbaiki. Jadi, cara memperlakukan instrumen atau pertanyaan tidak semerta-merta langsung di-delete, tapi juga boleh diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita cek pertanyaannya, apakah ada susunan kata yang salah, ambigu, sulit dimengerti, bahasanya terlalu medis, sehingga menimbulkan makna ganda, itu perlu dicek lagi. Kalau sudah diperbaiki, bagaimana? Diuji lagi. Disebarkan ke 30 responden, hasilnya apa, kemudian kita uji coba lagi. Itu cara untuk uji validitas dengan metode konstruk atau nilai membandingkan nilai R hitung korelasi dengan R tabel harus lebih dari atau sama dengan 0,364. Nah, kalau sudah diperbaiki, maka biasanya nilai alpha Cronbach-nya akan berubah. Alpha Cronbach-nya di atas ini akan berubah. Yang dipakai adalah nilai alpha Cronbach terakhir yang sudah direvisi. Semakin tinggi nilai alpha Cronbach-nya, maka semakin pertanyaan kita itu layak
atau reliable, ajak, atau konsisten. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam uji validitas melalui entry data Excel dan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain hari. Silakan kalau ada komen, boleh dikasih komen untuk tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.